Salam tandan berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Kali ini kita berada di kebun kelapa sawit yang sedang dalam proses pemupukan. Pupuknya ini seperti ini, pupuk NPK 12-12-17 dari merek Pelangi. Pelangi pupuk produksi dari Kalimantan Timur, Bontang ya. Jadi pemupukan kali ini kita gunakan dosis yang berlebih ya, dosisnya berlebih, yaitu 4 kg per pohon seperti ini. Ini kerapatan tebaran dari pupuknya. Ini sebanyak 4 kilo yang kita tebar di area piringan di pohon sawit ini. Untuk buah sawitnya seperti ini ya. Ini seperti ini buah sawitnya cukup bagus ya. Ini yang ada di kebun ini. Kalau yang bagus lagi yang di sebelah sini. Ini pohonnya rata besar. Nah, ini ya. Jadi ini yang bentuk paling bagus ya dari pohon kelapa sawit yang ada di kebun ini. Jadi buahnya berbentuk agak bulat ya. Untuk jenisnya ini kita belum tahu persis sih, cuman kalau kita lihat ciri-cirinya sepertinya ini dari jenis lonsum. Karena kalau selama ini kita berpengalaman dengan jenis PPKS, sepengetahuan saya tidak pernah menjumpai jenis PPKS dengan buah yang seperti ini, dengan pelepah kecil, berwarna hijau dan buahnya agak bulat. Tingginya baru seperti ini ya. Ini umurnya sudah berapa tahun ya kira-kira nih pohonnya? Kurang lebih 6-7 tahunan. Yang di sini ya. Ya. Kalau yang di bawah itu lebih kayaknya. Kurang lebih 8 tahun yang di bawah. Jadi yang di sini sekitar 6-7 tahun ya. Ini kemarin pernah kita hitung ininya, umurnya dari jumlah pelepahnya ini. Ada di video yang di awal-awal kita buka lahan ini. Jadi kemarin kita sudah buat video untuk awal pembukaan kebun ini. Yang mana kendala utama di pembukaan awal kebun ini adalah tawon, Pak, penyengat ya, atau apa ya istilahnya. Tawon ya, kita bilang tawon aja deh, yang itu yang bisa menyengat itu. Jadi banyak sekali rumah-rumah tawon yang ada di sekitar sini. Ini bisa dilihat ada bunga sawit yang mekar. Ini dikerubutin oleh tawon-tawon. Di tawon-tawon yang 2 biji 3 biji ini, yang perutnya berwarna putih ini tawon yang menyengat. Apabila menyengat kita ya terasa agak lumayan sih. Jadi seperti itu kondisi pohonnya yang ada di atas sini. Oke, lanjut ya. Dan ini ada pohon kayu ya, pohon kayu yang ada di sela-sela sawit. Ini kemarin juga perintah dari pemilik kebun untuk segera ditebang aja, karena memang sekarang fokusnya adalah dirawat kebun sawitnya. Jadi tanaman jatinya ini disuruh dimusnahkan karena memang sudah tidak ekonomis lagi ya. Meskipun ada beberapa pohon ini, tapi tidak bisa dirawat, tidak bisa ditunggu lah ibaratnya, karena pertumbuhannya sudah tidak bagus. Terus ini sawitnya juga sudah cukup besar. Nanti kalau dibiarkan, dikhawatirkan pohon kayu ini akan mengurangi pertumbuhan sawit karena akarnya juga menyerap pupuk dan tacuknya ini melindungi daun sawit sehingga pertumbuhan sawitnya jadi terhambat. Seperti ini ya. Ini sudah lewat masa ini ya, masa bunga jantan. Sudah tinggal muncul bunga-bunga baru ya. Dan buahnya cukup bagus. Mudah-mudahan dengan pupuk yang diberikan ini tanaman semakin baik ya. Pertumbuhan semakin baik dan menghasilkan panen yang berlimpah. Ini pohonnya cukup bagus ya. Ini kalau kita lihat kondisi buah yang ada di pohon di saat ini di bulan September ya 2021, ini masih banyak terlihat buah-buah yang ada di pohon. Jadi ini kemarin sisa-sisa buah yang busuk ya, buah yang ada di pohon ini yang lama nggak dirawat. Jadi ini masih ada beberapa anakan sawit yang tidak mati. Ada tawon sih Di mana? di situ. Iya. Di situ. Sini kah? Iya.
Di pelepah. Lain di tanah. Oh, di tanah kah? Iya. Woi. Jadi di sini juga ini ya, salah satu kendala utama untuk merawat kebun sawit ini adalah banyaknya tawon ya, tawon atau penyengat yang terus ada ya, meskipun sudah dibasmi dengan menggunakan racun itu tetap ada terus sehingga menyulitkan perawatan untuk kebun ini. Tadi barusan diperingatkan oleh ini yang rawat bahwasanya di situ tadi ada rumah tawon ya. Untung tadi nggak kena injak ya. Di sebelah mana, Bang? Itu nah, Pak. Iya. Asal goyang pelepau hamburan ini. Tumpuk ini kah? Tumpukan pelepah? Lain di atas itu nah. Atas sana kah? Iya. Oh, iya. Ini berapa kilo, Bang? Ya. Pupuknya berapa kilo? 4 kilo, Pak. Wih, 4 kilo. Wih, ternyata nih 4 kilo ya pupuknya. Iya. Tadi berapa karung, Bang, bawa? Tadi 16. 16 ya. Iya. Kemarin Kemarin lusa 16 juga, Pak. 16 ya. Iya. Jadi 32 karung ya. Iya. Jadi ini 32 karung ya pupuk yang ditebarkan kali ini. Jadi lebah-lebah tawon seperti itu ya yang berbahaya di kebun ini. Ini setiap bunga jantannya mekar seperti ini dikerumunin juga lebah-lebah tawon penyengat seperti itu. Jadi yang dikhawatirkan adalah sengatan tawon seperti itu yang cukup berbahaya apabila menyerang kita ya. Jadi banyak sekali ditemukan rumah-rumah tawon seperti itu. Jadi agak khawatir juga kita kalau merawat di kebun ini. Seperti ini bentuk NPK 12-12-17 dari merek pelangi jenis Fus ya, jenis Fus. Kalau dari deskripsi yang ada di pabrik, pupuk ini disebut pupuk Fus atau biasa disebut juga jenis kompon atau juga disebut dengan jenis granular. Jadi pemupukan untuk kelapa sawit kita kali ini kita akan gunakan sebanyak 4 kilo ya. Coba seberapa banyak 4 kilo itu penebarannya. Berapa kali itu, Bang? Berarti 8 kali ya. Ya, 8 kali takaran itu ya. Jadi cukup banyak ya pupuk yang digunakan kali ini karena sesuai arahan dari pemilik kebun, yang mana seharusnya pemupukan untuk 2021 ini sudah dilakukan 3 kali untuk kebun ini. Namun ini baru dapat pemupukan sekali ini ya. Sekali. Kita pupuk kemarin dulu itu 2020 ya. 2020 ya. Jadi seperti ini penebaran pupuknya ya. Ini tertebar rata di area piringan. Ini butiran-butiran pupuk yang ditebarkan barusan saja. Ini sebanyak 4 kilo ya. 4 kilo dosis yang luar biasa. Jadi pemupukan pada umumnya kelapa sawit itu hanya sekitar 2 kilo ya. Untuk satu kali aplikasi itu 2 kilo. Namun untuk kebun ini, khusus untuk kebun ini, kita coba di dosis 4 kilo ya. Harapannya ini buahnya makin bagus ya, padahal sudah bagus ini kalau kita lihat seperti ini. Jadi keberhasilannya itu terletak juga di pohonnya. Kalau pohonnya unggul dengan buah seperti ini, itu insya Allah hasilnya akan baik. Ditambah lagi dengan pemupukan yang terjadwal. Untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa memupuk dengan dosis yang tepat sesuai jadwal. Tidak seperti kali ini. Kali ini kita sengaja memang lebihkan dengan harapan bisa mengejar total produksi. Karena ini panen kemarin hanya menghasilkan 1 ton 700 ya, kurang dari 2 ton untuk luas lahan 3,5 hektar. Kalau biasanya kita review jenis PPKS itu buahnya agak lonjong-lonjong. Kalau ini cenderung agak bulat ya, seperti ini.
Dan ini meskipun pemupukannya sangat terlambat, setahun sekali ya baru dipupuk, ini hasilnya cukup bagus ya, pohonnya masih cukup hijau. Mudah-mudahan ke depan nanti panennya bisa lebih baik dan sesuai target, minimal bisa dicapai 5 ton lah sebulan untuk lahan 3,5 hektar. Di bagian bawah ini pohonnya cukup tinggi ya. Ini yang diperkirakan kemarin umurnya sudah di angka 9 tahunan. Jadi pohonnya terlihat pendek ya di sini meskipun umurnya sudah sekitar 9 tahun. Hal ini disebabkan karena ini kemarin kita garap kebun ini setelah 3 atau 4 tahun kemarin tidak terawat ya. Sehingga kita mengeluarkan biaya besar untuk membersihkan areal ini. Jadi selain gulma alang-alang, kemarin di sini juga dipenuhi oleh semak belukar dan bekas penanaman pohon kayu jati seperti ini. Penebaran pupuk yang dilakukan kemarin seperti ini. Ini sudah mulai meleleh ya pupuknya ya. Ini seperti ini. Jadi ini pupuk yang ditebarkan kemarin. Jadi pupuk yang bagus adalah pupuk yang bisa larut sempurna di dalam tanah. Untuk selanjutnya pupuk yang larut tersebut diserap tanaman untuk proses pertumbuhannya. Jadi ini kondisi pohonnya juga subur juga ya. Meskipun pemupukan terakhir itu sudah setahun lebih. Seingat saya itu di bulan Juli 2020 pemupukan terakhir menggunakan NPK 12-12. Mudah-mudahan pemupukan kali ini bisa kembali memulihkan produksinya. Karena ini kemarin baru panen di angka 1 ton 700 lebih, kurang dari 2 ton ya. Jadi targetnya masih jauh. Kalau kita melihat kondisi tanamannya ini sebenarnya potensinya ada untuk mendapatkan produksi yang optimal. Demikian kondisi kebun petani sawit swadaya yang kita rawat hampir 2 tahun ya. Ini sekarang buahnya sudah mulai bagus seperti ini. Mudah-mudahan ada umur panjang, kita bisa menikmatin hasil dari kebun ini, yang mana targetnya adalah peningkatan produksi buahnya. Oke, salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.